Dan jurusan pendidikan fisika, Pak. Oke. Udah semester 2 berarti ntar. Iya, Pak. Masih gitu tadi, Pak. Udah muncul belum slide-nya? Udah, Pak. Udah. Udah ya? Oke, bentar. Kita mau belajar dari awal banget, Yogi. Eh, ini kan vektor ya, Pak, yang mulainya, Pak. Ya, kalau mau dari awal vektor, habis vektor kinematika, terus dinamika, energi, momentum, rotasi, maunya dari mana? Terserah sih sebenarnya, sama aja. Apa-apa, Pak, dari vektor aja. Oke, dari vektor aja berarti dari awal banget ya. Oke, oke. Jadi eh, sebenarnya vektor mungkin udah paham ya, karena ini kan basic banget. Oke, jadi kita tahu vektor itu apa, Yogi? Vektor itu Vektor adalah besaran yang punya nilai besaran, apa, Pak? ya. Jadi besaran itu kan berarti yang bisa kita ukur. Besaran yang memiliki atau punya nilai. Nilai itu di sini adalah angka dan juga adalah arahnya. Nah, kalau di matematika biasanya kita tuliskan seperti ini. Misalkan saya punya vektor A, oke, di sini ada tanda garisnya. Nah, setiap vektor itu pasti dia punya dua komponen, yaitu punya komponen nilai sama komponen arah. Nah, nilai di matematika biasa disimbolkan dengan mutlak, seperti ini. Nah, ini artinya nilainya. Sedangkan arah biasanya lebih suka simbol seperti ini. Oke, jadi sebenarnya ini apa simbol matematikanya aja. Yang ini menyatakan adalah nilai vektornya, dan yang ini menyatakan arah dari vektornya. Nah, setiap vektor pasti kita bisa nyatakan nilainya dan arahnya. Kita coba ya, kita kasih yang gampang dulu deh. Misalkan kita punya vektor A, misalkan dia 1i plus 2j plus 3k. Oke, nah tadi kan saya bilang ya setiap vektor bisa kita nyatakan dan kalau saya mau mencari nilai A, baca nggak stabil ya. Kalau Coba. kita mau tanya, Nilai vektor A. ya caranya gimana? Kalau secara matematikanya mencari nilainya Apa, Pak? gimana? Apa? Ih, lupa, Pak. Kita tinggal gunakan namanya akar dari Oh, kuadrat komponennya. Jadi yang namanya komponen itu yang di depan huruf I, J, K-nya ya. Di depan I ada angka 1, maka 1 kuadrat. Di depan J ada angka 2, 2 kuadrat. Di depan K ada angka 3, 3 kuadrat. Berarti kalau kita hitung, 1 tambah 4 tambah 9, berarti akar 14. Nah, ini adalah cara kita mencari vektor, nilai vektor A ya. Mau vektor apapun itu, tinggal akar kuadrat komponennya. Sekarang pertanyaan kedua adalah, bagaimana cara kita mencari arah dari vektor A? Gimana caranya, Yogi? Mencari arah sebuah vektor. Gimana? Tahu? lupa. Kalau dalam bayangan Yogi deh, kalau disuruh mencari arah, bayangan Yogi jawabnya gimana? Dalam bayangan Yogi, kalau misalkan, coba arah vektor A kemana? Itu kira-kira jawabannya kayak gimana? Misalkan, Kayak diagram, Pak. Panah. oke, mungkin dalam benak Yogi, kalau kita misalnya arah vektor A, bisa aja kanan gitu ya, kiri, Iya. atas, bawah, atau sekian derajat dari kanan gitu ya, ada sudut-sudutnya. Oke, itu benar, itu arah vektor. Tapi itu namanya kita menentukan arah vektor secara langsung pakai kata-kata. Boleh nggak kita pakai kayak gitu di jawaban? Boleh-boleh aja. Kan biasanya menentukan arah vektor secara langsung pakai kata-kata itu hanya mudah dilakukan kalau vektornya sederhana. Maksudnya kalau vektornya satu dimensi, dua dimensi. Tapi kalau kita sudah tiga dimensi, kayak gini ada I, J, K,
Kalau kita tetap ngotot pakai cara penyebutan langsung ke kanan, kiri, atas, bawah kayak gitu, jujur aja susah. Maka dari itu saya lebih suka mencari arah vektor itu pakai matematik. Caranya gimana? Dari sini. Tadi kan saya udah kasih tahu ya, setiap vektor dapat kita nyatakan nilai vektornya dan arah vektornya. Vektor A sama dengan nilai vektor A, arah vektor A. Berarti kalau saya balik arah dari vektor A, itu apa Yogi? Berarti adalah vektor A Dibagi. dibagi dengan nilai vektor A. Udah, ini adalah cara mudah mencari arah sebuah vektor secara matematik. Berarti vektor A-nya 1i ditambah 2j ditambah 3k dibagi nilai vektor A. Udah, ini arah vektor A secara matematik. Ini bisa kita pakai untuk vektor satu dimensi, dua dimensi, ataupun tiga dimensi. Oke, jadi setiap vektor, Yogi udah bisa tahu gimana cara nyari nilai vektornya atau angkanya, gimana cara nyari arah vektornya. Oke, nah setelah kita sudah paham tentang vektor secara umum, kita akan lanjut ke yang namanya ini, operasi dasar matematik. Operasi dasar matematik pada vektor. Nah, ini juga penting banget. Jadi, vektor itu bisa kita lakukan operasi dasar matematik. Sama halnya dengan angka. Angka itu namanya skala. Dapat diapain aja vektor? Yang pertama, vektor dapat dilakukan yang namanya penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan. Jadi, vektor itu dapat ditambah, dapat juga dikurang. Yang kedua, dapat dilakukan yang namanya perkalian. Bisa nggak pembagian vektor dengan vektor? Yogi. Bisa nggak vektor dibagi, Yogi? Kalau bisa dikali harusnya bisa dibagi juga, Pak. Nah, vektor bisa dibagi, tapi bisanya dibagi dengan angka, dengan skala. Jadi kalau vektor A dibagi 3 itu bisa. Tapi kalau vektor A dibagi vektor B itu nggak ada. Jadi makanya kalau kita lagi belajar vektor, kita nggak mengenal yang namanya pembagian vektor dengan vektor. Pembagian vektor hanya dapat dilakukan dengan angka. Nah, perkalian vektor dapat ada dua jenis. Yang pertama namanya perkalian dot. Disebutnya dot product. Perkalian titik. Nah, yang kedua namanya perkalian silang. Namanya adalah cross product. Jadi ini adalah operasi dasar matematika untuk vektor. Nah, ini harus kita kuasain sebelum kita belajar materi fisikanya, yaitu kinematika dan lain-lain. Nah, kita akan coba sedikit review ya untuk operasinya. Kita mulai dengan penambahan dan pengurangan. Oke, penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan vektor saya akan bagi jadi dua metode. Metode yang pertama namanya adalah metode secara matematis. Ini kalian lakukan kalau kita dikasih angka. Contoh, kan gini. Saya punya vektor A, misalkan 1i ditambah 2j ditambah 3k. Kemudian saya ada i j tambah k. Jadi vektor loading lagi jelek nih. Oke. Oke. Halo, kedengeran nggak sekarang? Kedengeran suaranya? Kedengeran, Pak. Oke. Nah, misalkan kita punya vektor A sama vektor B seperti yang saya tuliskan. Saya mau melakukan operasi penambahan. Oke, kalau ini kan gampang ya. Penambahan atau pengurangan di vektor hanya bisa dilakukan untuk yang sejenis. Jadi kalau vektor A tambah vektor B, kita hanya dilakukan yang sejenis. I tambah I, J tambah J, K tambah K. Kita nggak boleh I tambah J. Itu I tambah 4I jadinya 5I, 7J, 9K. Begitupun juga dengan pengurangan ya.
pengurangan vektor hanya dapat dilakukan sejenis. Oke, itu yang pertama. Kalau kita dikasih angka. Yang kedua, ada kalanya kita dikasih vektor tapi nggak dikasih tahu angkanya. Saya bilangnya secara grafis atau gambar. Oke, secara grafis, gambar. Oke, misalkan gini deh. Yogi dikasih vektor A, nggak kasih angkanya Yogi, cuman dikasih gambarnya. Gambar seperti, gambar vektornya seperti ini. Jadi ini nggak ada angka IJ-nya. Terus Yogi juga dikasih vektor B, sama, nggak ada angkanya, cuman gambarnya aja seperti ini. Oke, jadi cuma dikasih gambar vektornya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau saya mau menjumlahkan vektor A dijumlah vektor B, ini gimana caranya? Oke, aduh, ini jaringannya kok bisa jelek ya. Oke, gimana caranya Yogi? Kalau kita mau jumlahin vektor, kalau nggak ada angkanya seperti ini, nggak ada gambarnya. Gimana cara jumlahinnya? Eh, di disambung gitu kan Pak, Sambungnya, oke. Nah, ujung ke betul ujung. disambung. Jadi, untuk penjumlahan dan pengurangan secara grafis, secara umum itu ada dua metode. Ada dua metode. Oke, metode adalah metode jenjang. Kayak gimana itu jar genjang? Kita buat vektor A, kayak gini vektor A ya. Oke, vektor B-nya disambung di kepalanya A. Berarti vektor B-nya itu di sini. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita bikin yang namanya proyeksi. Apa itu proyeksi? Pencerminan. Jadi kita gambarkan pencerminannya B, kita taruh di buntutnya A. Kira-kira seperti ini. Ini pencerminannya B. Oke. Pencerminannya A kita taruh di kepalanya B. Sehingga kita akan membentuk jajar genjang. Oke. Nah, terus mana yang namanya hasilnya? Hasil dari penjumlahan vektornya adalah dari ujung sampai ujung. Kita tarik garis. Oke. Nah, garis yang biru ini adalah penjumlahannya. Bah dengan vektor B. Kalau metode jajar genjang, sudut yang dipakai adalah sudut, oh salah ini. Oke, salah, salah, salah. Salah konsep daftar. Kita ulangi ya. Jajar genjang itu dia harusnya disambungnya di buntutnya. Buntut A, itu poligon. Kemudian si vektor B-nya itu ditaruh di sini. Nah, proyeksi B kita taruh di kepalanya A, proyeksinya proyeksinya A kita taruh di kepalanya B. Sehingga kita bentuk metode bentuk genjang. Si ujung ujung dari sini ke sini. Oke. Nah, ini adalah vektor tambah vektor. Nah, di sini yang disebut sebagai sudutnya itu adalah ini. Kalau di jajarnya namanya sudut apit. Oke. Nah, kita belum jaringan jelek juga di sini. Oke, jadi kalau jajar genjang sudutnya sudut apit ya antara A sampai. Nah, secara matematik kita bisa mencari berapa panjang garis A tambah B menggunakan yang namanya aturan kosinus. Aturan kosinus. Yaitu apa? Panjang dari A ditambah B. Kalau kita kuadratkan akan panjang dari A, garis A dikuadratin ditambah garis B kuadratin tambah kali panjang garis A, panjang garis B dikali
kosinus theta. Ini matematikanya, cara mencari panjang dari garis penjumlahannya. Metode kedua adalah metode poligon. Nah, bedanya apa? Kalau tadi jajar genjang itu kan disambungnya di buntut. Kalau poligon disambungnya di kepala. Jadi kalau kita punya vektor A seperti ini, dijumlahkan dengan vektor B, maka vektor B-nya disambungnya di kepalanya. Seperti ini. Nah, terus hasilnya mana? Hasilnya adalah dari ujung buntut A hingga kepalanya B. Oke, ini adalah hasilnya. Ini adalah A tambah B. Nah, kalau di metode poligon, anggap aja ini alfa deh. Oke, jadi itu antara kepala dan buntut. Kalau di jajar sudut ya antara buntut dengan buntut. Bisa nggak kita cari panjang garis hijau A plus B dengan poligon? Bisa. Secara matematik kita bisa cari menggunakan yang namanya aturan kosinus juga. Panjang dari garis A ditambah, kalau kita kuadratin akan sama kayak panjang dari garis A kuadrat ditambah panjang dari garis B kuadrat dikurang 2 kali panjang garis A, panjang garis B dikali kosinus alfa. Jadi beda di situ ya. Kalau metode poligon, aturan kosinusnya itu minus 2AB cos alfa. Kalau aturan jajar genjang, aturan kosinus itu plus. Karena emang beda sudutnya. Sudut jajar genjang itu sudut apit antara buntut dengan poligon, buntut dengan kepala. Lihat hubungannya ada nggak? Ada. Theta ditambah alfa itu pasti hasilnya 180 derajat. Makanya waktu di jajar genjang itu plus, di poligon jadinya min karena 180 min alfa itu min cos alfa. Oke, itu penjumlahan pengurangan secara matematik kalau dikasih angka sama secara grafis kalau nggak dikasih angka. Oke, ini paham ya, Yogi? Insya Allah Paham? paham, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya perkalian. Tadi kan udah pengurangan ya, sekarang perkalian. Tadi kan kita tahu perkalian vektor itu ada dua. Kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama itu namanya adalah dot product. Dot product. Atau nama lainnya adalah perkalian titik. Oke, Yogi tahu nggak bedanya cross product dengan dot product? Pasti pernah dengar kan ya di SMA atau di semester 1 kemarin, dot product sama cross product itu bedanya apa, Yogi? Tahu bedanya? Eh, kurang Tahu? tahu, Pak. Nggak tahu? Hmm. Oke. Nah, bedanya dot sama cross itu cuma dua. Yang pertama itu di hasil. Kalau dot product, hasilnya itu harus skalar. Tahu skalar ya? Skalar itu nilai. Ya, oke. Artinya, kalau dot product nggak boleh ada IJK lagi. Jadi hasilnya cuma angka aja. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah operator matematikanya. Operator matematika untuk dot product, operatornya adalah kosinus theta. Oke? Nah, theta di sini tetap apa nih? Tadi jajar jam buntut dengan buntut. Oke? Jadi metode yang dipakai udah bedanya itu aja. Nah, kalau di SMA, kalau kita ingat kembali, metode dot product sama cross product itu eh, yang bikin lupa itu adalah caranya. Pada dasarnya, caranya itu sama.
Jadi cara dot product sama cross product sama. Kita coba ya. Kita misalkan punya contoh yang tadi aja deh. Saya punya vektor A, misalkan 1i ditambah 2j ditambah 3k. Oke. Kemudian kita punya vektor kayak tadi lagi, misalkan 4i tambah 5j ditambah 6k. Oke. Saya mau lakukan perkalian. Misalkan saya maunya adalah A dot product dengan B. Oke. Ini masih inget nggak, Yogi, cara mengerjakan dot product kalau dikasih angka seperti ini? Masih ingat? Ya, yang Gimana? I-nya dikali ke 4I, ke 5J, ke Jadi, 6K. jadi, I ke 4I jadinya hmm, 4. oke. Nah, oke. Saya mau kasih cara yang paling basic. Jadi sebenarnya gini, cara kan kita sudah belajar kalian dari SD ya, dari SD kelas 2 perkalian. Nah, pada dasarnya perkalian apapun itu, mau dia dot ataupun cross, pada dasarnya itu sama. Atau kalau dulu di SD belajar perkalian skala, nggak ada dot cross. Nah, sekarang perkaliannya per vektor. Cara kita tuh aja. Vektor A itu apa sih? 1i, 2j, 3k. Oke. Jadi saya kasih cara yang paling basic, bukan berarti pakai cara cepat, nggak boleh. Boleh-boleh aja. Saya melakukan dot product dengan B. B itu apa? 4i ditambah 5j ditambah 6k. Gini kan ya? Masih ingat kan cara perkalian SD? Kita mengalihkan semuanya. Ini dikali ini. Ini dikali ini. Ini dikali ini. Kemudian ini dikali ini. Ini dikali ini. Ini dikali ini. Ntar ini dikali ini. Ini dikali ini. Ini kan ya? Kan ya? Nah, Ya, jadi mengadot produk itu ya satu ya I. Tahu kan ya, I itu kan menentukan arah sumbu X. J menyatakan arah, iya, nah, kalau ding, Y menyatakan arah sumbu Y, K menyatakan arah sumbu Z. Itu ya. Nah, gini. I dot 4I. Nah, di depan I kan sebenarnya ada angka 1 ya. Jadi kalau angkanya itu kali biasa. 1 kali 4, 4 dalam kurung I. Paham ya? Ngerti kan? ya, Nah, ngerti Yogi? Oke. Juga sama. 5 I dot J 6 K. Yang lagi 248 J dot I 10 J dot J 12 J dot K. Oke. 3 kali 4 12 K dot I 15 K dot J 18 K dot. Oh, ini ngerti? Ngerti ya? iya, Oke. Nah, PR-nya adalah kita harus tahu I dot I itu apa sih? Oke. Kan Yogi tahu ya, I itu menyatakan sumbu X, J menyatakan sumbu Y, K menyatakan sumbu Z, betul ya? iya, Berarti kalau I dot I dalam bayangan Yogi, Yogi tuh kayak punya garis ke arah sumbu X, I, dia dot I artinya ada garis lagi yang mengarah ke sumbu X. Kebayang? baik. Oke, coba lihat. Berapa sudut yang terbentuk antara I yang warna merah dengan I yang warna biru? 0. 0. Tadi operatornya apa?
Cos. Cos. Berapa cos 0? Tambah I dot. Itu kenapa satu? Karena sumbu X dengan sumbu X itu sudut yang terbentuk adalah 0 derajat. Karena dot produk operatornya adalah cos, cos 0 itu 1. Paham? Hmm. Berarti kalau I dot J dalam bayangan Yogi adalah Yogi punya garis arah sumbu X. Terus dot J berarti ada garis lagi arah sumbu Y. Ya. J. Berapa sudutnya? 90 kan? Ya. Begitu K juga 0 kan? Oke, artinya dot produk hanya bernilai 1 kalau dia sama-sama arahnya. Ini juga 0. Nah, ini 1 nih. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 1. Sehingga kita akan punya dot B hasilnya adalah 4 kali 1, 4 ditambah 10 kali 1, 10 tambah 18 kali 1, 18. Jadinya berapa? Berapa itu? 22, 30. Benar kan ya? Sesuai dengan prediksi kita, kalau dot produk hasilnya harus nilai, harus angka. Betul ya? Ya. Oke, ini kan kalau dikasih angka nih. Kalau nggak dikasih angka gimana, Yogi? Misalkan Yogi dikasihnya gini, ini A gitu ya. Nggak ada angkanya kan? Terus Yogi dikasih lagi B-nya kayak gini. Kayak gini B-nya. Oke. Gimana kalau disuruh coba terangkan A dot B itu apa sih dari gambar ini? Tahu nggak Yogi? Tahu? Caranya gambar dulu A-nya seperti ini. Oke. Ya. Terus gambar B juga. Pakai metode. Nah, kebayang? Baik. Oke. Nah, yang namanya A dot B itu apa sih? A dot B itu adalah panjang proyeksi vektor A di vektor B. Jadi kalau A kan ini kita proyeksiin ya. Nah, ini kita proyeksiin. Oke. Panjang dari sini ke sini disebutnya panjang proyeksinya. Ini adalah yang ini kan adalah si apa oke ini kan theta ya. Nah ini berarti apa Yogi? Ah, A cos cos. theta Oh. gitu ya. Nah jadi si A dot B itu sebenarnya adalah definisinya nih adalah perkalian antara panjang proyeksi vektor A pada B, ini yang tadi A cos theta tadi, dengan panjang dari vektornya sendiri itu. Jadi kalau secara matematik, tadi kita secara fisikanya ya, cara konsepnya, kalau kita punya vektor A di dot dengan vektor B, secara matematik akan sama kayak panjang dari vektor A dari B dikalikan dengan tadi cos adalah proyeksi dari vektor B. Berarti dong sudut vektor A sama vektor B berapa? Tadi kan tahu ya vektor A tambah B itu 32, benar nggak? Ya. Betul ya Gi? Oke. Nah ini kalau kita lanjutin ya. Jadi kita halo Yogi. Iya. Oh sorry tadi saya lagi ini mati bentar ya. Iya. Nah ini kan kita tahu ini 32 ya. Iya. Betul? Yogi bisa tahu nggak panjang dari vektor A? Bisa?
Tadi caranya gimana mencari panjang vektor? Tinggal akar dari, duh ini kecil banget ya. Bentar. Tadi gimana cara nyari panjang vektor, Yogi? Akar Panjang vektor A. Nah, panjang vektor A berarti adalah akar dari kuadrat komponennya. Ada apa aja? 1, 2, 3 ya. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti akar 14. Berarti Yogi tahu nih ini adalah akar 14 kan? ya, Yogi tahu nggak besar vektor B? Tahu kan? Dengan tahu. cara yang sama, akar kuadrat komponennya. Iya, Ada 4, 5, 6. Berarti 4 kuadrat, mana sih? Nah ini. 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. Dapatnya berapa itu Yogi? 4 kali 4, 16. 16 tambah 2. 16 tambah 25 tambah 36. Coba kita hitung ya. 16 tambah 25 tambah 36. Dapatnya 77. 7. Nah, itu 7 nih. Berarti kan kita bisa dapat ya berapa nilai Petanya. tetanya. Benar nggak? Berarti kan Iya. kita bisa tahu nilai cos tetanya itu adalah 32 dibagi akar 14 akar 77. Kalau dihitung, kita akan punya 32 dibagi akar 14 kali akar 77 itu sekitar 0,9746. Berarti tetanya dapat dicari pakai kalkulator ya. Mana teta? Kalkulator ya. Dari 32 dibagi akar 14 kali akar 77. Ini kalau pakai kalkulator dapatnya sekitar 12,93 derajat. Jadi teta di sini kita bisa prediksi nilai tetanya adalah 12,93 derajat. Jadi dengan metode dengan dot product kita selain bisa mencari berapa nilai hasil dot produknya juga bisa dipakai untuk mencari berapa sudut apit antara dua buah vektor itu. Oke? Paham? Iya. Paham lagi? Paham. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah cross product. Oke. Bedanya apa sih sama dot product? Ya kan beda kan coba. Yang pertama itu di hasil. Cross product hasilnya itu harus vektor. Berarti kalau dapatnya A, tapi cross product pasti salah. Karena cross product boleh angka doang. Ada uh, ada arahnya. Nah, yang kedua, nah, jadi nanti lagi ya. Operatornya Yogi. Operator matematika untuk cross product, operatornya adalah sinus theta. Sama, tetanya juga menggunakan metode jajar genjangnya. Jadi harus sudut apit, bukan sudut pangan buntut. Di metodenya harus jajar genjang. Kita coba ya. Kita pakai contoh yang sama aja deh biar gampang ya. Kita pakai contoh yang ini. A sama B-nya. Oke. Saya punya vektor A sama vektor B seperti ini. Sekarang pertanyaannya adalah saya mau mencari A cross B. Oke. Jadi saya bilang apa Yogi? Pada dasarnya perkalian dot atau perkalian cross itu caranya sama. Oke. Caranya ini saya pakai cara basic aja ya. Mungkin di SMA atau di semester 1 kemarin Yogi diajarin cara namanya matriks atau determinan atau yang lain itu cara cepat. Salah nggak salah, tapi saya lebih suka pakai cara basic. Kenapa? Karena ini basic banget, karena kita harus tahu kenapa dapat itu. Kita tulis aja vektor A itu apa. 1i ditambah 2j ditambah 3k cross vektor B 4i ditambah 5j ditambah sama kayak tadi, karena kita kalikan ya seperti ini. Di kayak tadi yang kita lakukan waktu di perkalian dot.
Jadi pada dasarnya sama aja. Cuman di SMA biasanya yang diajarkan adalah cara cepatnya. Sehingga kita nggak tahu bedanya dot sama cross tuh kebanyakan bilangnya adalah caranya beda. Padahal secara basic caranya sama. Yang beda cuma dua hal, yaitu di hasil sama di operator. Oke, sama kayak tadi, kita lakukan perkalian seperti biasa, yang mengalami perkalian dot ataupun cross itu hanya arah. Jadi kita punya ntar dapatnya 4 cross kita 5. Nah, loading ya. Dalam kurung I ditambah I cross K ditambah 8 J cross I ditambah 10 J cross J ditambah 12 J cross K ditambah lagi 12 K cross I ditambah 3 kali 5 15 K cross J ditambah 18 K cross K. Oke, ini paham kan Yogi ya? Paham, Paham ya? paham. Nah, sekarang sama kayak tadi PR-nya. Kita harus cari tahu nih I dot I itu apa. Oke, tadi kan sudah kasih tahu ya bayangannya ya. I Iya, dot I itu dalam bayangannya Yogi adalah kita punya garis arah sumbu X, I, dan dot I kan. Berarti sama garis lagi arah berapa sudut yang terbentuk antara I yang warna merah dengan I yang warna biru. Berapa? nol. 0 derajat. Tadi operatornya Sin, sinus. Sin 0 berapa? nol. 0. Berarti ini 0. Berarti di cross product yang sama. Oke. Oh, Bang, I dot J adalah garis arah sumbu dot J berarti arah sumbu J. Untuk coba oh, lihat di itu. Bentar. Jaringan saya jelek banget ya. Oke. Berapa sudut yang terbentuk Yogi? 90. Antara I sama J? 90. Operatornya tadi sin ya. Apa sin lu Yogi? Satu. 1. Sekarang pertanyaan saya. Kalau cross product hasilnya harus vektor. Betul ya? Vektor. Iya, Kalau menurut Yogi, 1 itu vektor apa skalar? skalar. Skalar. Jadi jawabannya I cross J pasti bukan 1. Ngerti? Iya, Apa yang kurang? Yang kurang adalah arah. Betul? iya. Nah, arahnya kita untuk cross product kita butuh bantuan yang namanya ini. Aturan tangan. Oke. Atau bisa juga yang namanya aturan siklik. Kalau saya lebih suka pakainya aturan sikliknya karena lebih mudah. Ntar kita dua-duanya ya. Nah, aturan siklik, aturan siklik. Kita tinggal bikin huruf J, bikin huruf K. Oke. Terus kita bikin yang namanya siklik putaran. I putar ke J, J putar ke K, K putar ke I. Oke. Nah, cara mainnya gini. I cross J. Oke. I cross J berarti kita mulai dari titik I, kita putar ke arah J. Oke. Iya. Apa setelahnya? Kalau K. dilanjutin, dapatnya K. Gampang ya? Ngerti? Oh, iya paham. Kalau J K. cross K. Jadinya I. I. Gampang ya? Kalau Iya. I cross K. J, min J. In J. Ke K. Betul. Oke. Lihat. Oke. Arah putaran kita. Nah, arah putaran berlawanan dengan arah siklik. Betul? Siklik itu yang warna hitam. Makanya minus. Paham? Oh, iya. Paham. Kalau ini gimana nih?
Yogi, min J cross I. Min terus Min I. J cross I sebenarnya tinggal minnya tetap di luar. Min dalam kurung J cross I. Tadi J cross I apa? I cross I K. Min K. Min K. Kasih min jadinya K. Ngerti? Oh, Kalau min K cross min J. Min K cross min J. Min kali min plus kan? plus Sama aja kayak K cross J. Apa K cross J? I. I. K cross J min I Oh ya, dong. min. Nah, paham? Paham, Mbak. Nah, kalau yang lain namanya aturan tangan kanan nih. Aturan tangan kanan tuh saya sih bisa pakai yang klik karena dia lebih mudah ya. Aturan tangan kanan tuh gini. Dia tangan kanan tuh ada banyak. Ada yang tangan kanannya dibuka tuh digambar kayak gini. Dibuka. Oke. Ada yang tangan kanannya di kepal. Kepal tuh gini. Oke. Nah, caranya beda. Nah, biasanya kalau baru belajar, saran saya lebih suka saya ajarin pakai yang tangan kanan yang dibuka. Gimana caranya? Gini. Jempol arahkan ke vektor sebelum tanda cross. Oke. Nanti kita cari, makanya kita lihat ya. Ini arahkan ke vektor setelah tanda cross. Telapak tangan itu adalah vektor hasil. Jadi, kalau tadi kita punya apa? Vektor anggap aja C ya. C itu adalah A cross B gitu kan ya. Berarti Ya. jempol arahkan ke vektor A, empat jari arahkan ke vektor B, telapak tangan adalah vektor C. Itu kalau pakai yang terbuka. Kalau pakai yang dikepal, ini kayak gini. Ini ujung sini, ini kan dia ada putaran gini ya. Nah, ini kan muter gini nih. Nah, muternya dari vektor sebelum cross diputar ke vektor setelah cross. Jempol adalah vektor hasil. Biasanya dipakai kalau udah paham basic cross product. Biasanya saya kalau baru belajar lebih enak pakai yang tangan kanan yang dibuka. Nah, kita lihat ya sekarang ya. Kan kita coba lihat dulu aturan siklik karena dia lebih mudah. Oke, coba. Udah kebayangnya sikliknya ya? Kalau Udah. I cross J apa? K. I cross J, K. Kalau I cross K, I cross K min J berarti. min J. J J cross I, cross I min K. min Eh, K. J cross K. I cross K I I. K cross I. cross I J J. K cross J. cross J min I. Min I. Nah, udah. Berarti A cross B itu adalah K. Terus 6 kali min J, min 6J. 8 kali min K, min 8K. Terus 12 kali I plus 12I. Terus 12 kali J plus 12J. Terus kali I, min 15I. Oke, kita sama I, J sama K. Jadi kita punya min 3K plus 6J min 3I.
Paham kan ya? Bicara basic. Kita gunakan, jadi untuk menentuin arahnya kemana, IJK-nya kita pakai aturan siklik. Paling mudah kalau ada angkanya seperti ini. Ada IJK-nya. Nah, ini kan A cross B gitu ya. Vektor loh ini ya. Anggap jadi vektor C kan. Oke. Bisa nggak kita mencari nilai dari vektor C? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Caranya diapain? Di Akar kuadrat. dari kuadrat komponennya. Min 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Betul? Hasilnya adalah berapa Betul. itu? 9 tambah 9 3. tambah 36 tambah 9. Akar 54, betul? Iya. Nah, secara matematik, tadi kan fisikanya nih, sekarang secara matematik. Secara matematik, kalau kita punya A cross B, kalau kita nyari nilainya akan sama kayak panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sin theta. Tadi kita tahu ya, panjang vektor A cross B adalah akar 54, betul? Iya. Tadi panjang vektor A tadi berapa? Akar 14, karena kita tahu di atas kan ya. Iya. Panjang vektor B itu adalah akar 77. 77. Oke, dikali sin theta. Dengan cara gitu kita bisa tahu berapa nilai sin theta-nya. Yaitu akar 54 dibagi akar 14, akar 77. Kalau kita hitung, dapatnya berapa? Akar 54 dibagi akar 14 kali akar 77. Dapatnya sekitar 0,223814. Berarti kita bisa tahu juga sudut antara vektor A dengan vektor B itu berapa sih? Coba kita hitung ya. Sin akar 54 dibagi akar 14 kali akar 77. Dapatnya adalah 12,93 derajat. Lihat, jawabannya sama ya dengan cara kita menggunakan cross product dot product tadi. Kenapa Iya. sama? Karena kan sama-sama vektor A sama vektor B kan? Iya. Artinya dot product dan cross product bisa kita pakai untuk mencari sudut antara dua buah vektor. Jadi Nah, untuk mencari sudut antara dua buah vektor, Yogi bisa pakai dot product ataupun cross product. Oke? Tergantung yang kita punya apa. Kalau kita punya hasil dari angkanya Yogi. Kalau tadi vektor A ini ya, vektor B gini. Oke. Kalau saya mau cari A cross B, hasilnya kan vektor C kan? Oke, ini gimana caranya nih? Oke, caranya sama. Pakai metodenya metode jajar genjang. Vektor A, oke, sama vektor B. Nah, kita sekarang pakai aturan tangan Yogi. Terserah Yogi, Yogi boleh pakai aturan tangan kanan yang dibuka, yang sebelah kiri ya, yang dibuka tangan kanannya. Belum. Atau yang dikepal. Kalau saya lebih suka sih yang dibuka kalau baru belajar. iya. Oke? Bayang? Berarti jempol jadi vektor A, 4 jadi vektor C. Kali arah vektor A, 4 jari ke vektor B. Tangannya ke arah mana telapak tangannya Iya. Yogi? Ya, ke arah mana telapak tangannya Yogi? Ke arah air kalau di lurus. Ke arah mana? Ke arah air Ke kalau dari. arah masuk bidang gambar ya nggak sih? Masuk layar Iya. kan? Iya. Coba jempolnya Yogi arahin ke garis A. 4 jari arahkan ke garis B. Iya. Maka telapak tangannya pasti akan masuk ke dalam bidang gambar. Masuk bidang gambar itu kalau di gambar 2 dimensi simbolnya adalah silang.
Betul ya? Jadi, Ya. kalau kita lihat secara 3D, misalkan nih gini, ini A, ini B, maka pasti ada vektor C-nya tuh gini nih Yogi. Nah, ini C-nya. Nah, di sini C-nya. Jadi C-nya itu dia nembus. Nah, antara vektor A dengan vektor C, karena dia pasti tegak lurus nih Yogi. Antara C dengan vektor B juga harus tegak lurus. Kenapa? Karena sifat dari cross product itu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, sifat dari cross product, sifatnya itu yang pertama, vektor hasil harus selalu tegak lurus dengan vektor pembentuknya. Karena tadi kita punya C itu adalah A cross B, berarti kan vektor hasilnya C ya. Berarti dalam hal ini vektor C harus tegak lurus dengan vektor A, dan bukan atau, pakainya dan, vektor C juga harus tegak lurus dengan vektor B. Itu yang pertama. Yang kedua, vektor pembentuknya tidak harus saling tegak lurus. Jadi, tidak ada ketentuan vektor A sama vektor B harus tegak lurus. Berarti vektor A sama vektor B boleh tegak lurus? Boleh. Vektor A sama vektor B juga boleh nggak tegak lurus. Yang harus tegak lurus itu adalah vektor pembentuknya. Paham nggak Yogi? Paham, Pak. Oke, jadi Paham. itu adalah aturan dari cross product. Kita coba lihat ya latihannya seperti apa. Ntar saya coba cari dari yang soal anak ITB jadi ya. Ntar ya. Saya dulu. Nah ya. Oke, ntar saya coba cari ya yang bisa masuk semuanya. Oke. Ada yang ditanyain nggak Yogi sampai sini? Eh, Belum? Ada? yang ini sih Pak, yang tadi atas itu sebenarnya, yang Atas? awal banget. Awal banget? Awal banget yang mana? Eh, Daftar ke ya. atas itu. Bentar. Yang mana yang mana? Kenapa Nah, mak dulu. yang itu Pak? Kenapa Kenapa? aturan kosinus Hmm. yang Oh ini. Kenapa Tuan Cosinus pada pada metode Jurgenjang plus iya, atau nah, dan coba ya. kenapa jadi A Sebenarnya ini kuadrat plus B kuadrat itu sebenarnya Pak? yang sebenarnya gini yang benar, yang biasa dipakai di SMA tuh yang ini. Cuman coba lihat deh. Ini kan tetanya itu adalah teta sudut apit, bener nggak? Iya, Sedangkan kalau poligon alfa, dia bukan apit, tapi antara kepala dengan buntut. buntut. Betul? Iya, Ada nggak hubungan antara alfa dengan teta? Ada. ada. Ini. Betul? Nah, Iya. di matematika, kata ingat pakainya cos theta kan? Berarti boleh kalau gitu saya itu adalah 180 minus alfa. Benar nggak? Oh, iya. Iya. Berarti kalau tadi kita pakainya cos theta sama dengan cos 180 minus alfa. Betul? Iya. Di matematika adalah cos alfa. Ini Oh, maksudnya kayak gitu. Oke? Nah, iya. kita coba lihat soalnya. Saya udah dapat soal dari latihannya. Nah, coba lihat soalnya ya. Oke. Nanti yang coretan ini bisa dikirim nggak Pak? Iya, ntar saya kirim Oh, semua. Ntar ya. Ntar saya kirim semua.
Ini slide-nya pun saya kirim juga. Nanti saya kirim sebentar ya. Ya, Pak. Nah, ini soal latihannya. Oke, kebaca nggak? Oke, ya, kebaca, Pak. Baca? Kebaca. Oke, coba Yogi kerjain yang adu deh. Bisa? Bisa. Coba kerjain. Yang A cuma minta apa? A cuma mau tahu vektor A nilainya berapa, vektor B nilainya berapa. Gitu ya? Oke, Iya. coba cek Yogi. Yang A, yang A A, akar A 6, B akar 2. akar B, akar 2. Oke, gampang ya. Kalau Iya. pertanyaan B. Pertanyaan B dia minta A dot B itu berapa, A cross B itu berapa, sama sudut tetanya berapa. Oke, bisa? Coba kerjain lagi. Oke, tadi buat nyari tetanya Yogi boleh pakai dot product atau boleh pakai cross product ya. Karena dua-duanya kan tadi udah kita buktikan. Dua-duanya pasti akan Iya. menghasilkan hasil yang sama. Jadi boleh pakai cross, terserah Yogi. Ingat kalau dot product hasilnya harus angka, kalau cross product hasilnya harus vektor. Jadi kalau Yogi masih hasilnya angka nih cross product itu udah pasti salah. Tapi kan saya udah bilang ya secara cara ngerjain sama ya, cuma beda di operatornya. Kalau dot product Iya. pakainya cos, kalau cross product pakainya sin. Cuman dengan catatan cross product untuk mengetahui arahnya kita perlu bantuan aturan siklik. Mm-mm. Yang A Dot dot B-nya, ya A dot B-nya 1. satu, oke. Sekarang A AB. terus B-nya Mm-mm. 1K, Satu k, ya, min mm, J minus j, udah plus, plus. plus 1 I. Ah, gimana? Iya. 1K min J Mm, plus 1 I. Plus satu, masa satu doang? Kan harus vektor. Satu. Oke, kita coba deh ya. Kita coba Oke. ya. Kita manual. Emang ada ribet sih kalau yang cross product ya. Karena dia ada aturan sikliknya kan. J tambah K.
Berarti kan 1 kali 1 1 ya. Dalam Iya. kurung I cross J. 1 kali K 1. I cross K. Min 1 kali 1 min 1. J cross J. Min 1 J cross K. Ditambah 2 K cross J. Ditambah 2 K cross K. Gitu ya. Iya. Kita hilangin dulu yang 0. Kalau cross product karena dia sin, yang 0 yang sama ya. J sama J, K sama K, betul? Iya. I cross J apa? Ah, K. ah. I cross K, Min J. min J. J cross K, Iya. Terus kan min I. J cross K, I dong. Oh, Ya, oh iya. betul. K Iya. cross J. Karena cross J min I baru. Nah, ini baru min I. Nah, berarti dapatnya 1K dikurang J, betul? Iya. Dikurang J. I, Iya. dikurang 2I, betul nggak? Iya. Berarti sama aja K minus J, ya J cross K, iya bener ya. Berarti dikurang 3I, betul nggak? Iya. Ya, oke. Jadi, bener kan? Coba ya, I cross J, I cross 1 min 1 2, I cross K, I cross J, I cross K, min JJ, min J, betul. 2KJ, 2KK, oke. Ini K, IJ, K, IK, min J, JK, JKI, KJ, KJ min I. Berarti 1 kali K, 1 kali min J, min 1 kali I, min 1I, 2 kali min I, min 2I. Betul ya? Jadi dapatnya kayak gini. Sekarang tetanya, terserah mau pakai yang mana. Oke, coba kerjain. Dapatnya berapa? Jadinya Mm-mm, 1/akar 6 mm-mm. kali akar 2 Pak. Itu masih cos loh. Theta tuh harus diinversin. Kalau kita pakai metode, kalau kita pakai dot plot, mesti gini kan ya. Cos theta itu adalah A dot B dibagi A B gitu ya. Iya. A dot B kan 1. Ini berapa? Akar 6, akar 12, akar 2 ya. Iya. Nah, sama aja 1/akar 12, betul? Iya. Nah, buat tetanya harus pakai di inverse. Ada kalkulator nggak? Oh, nggak megang, Pak. Nah, pakai kalkulator, karena saya juga nggak bisa inverse-nya. Karena kalau inverse kayak gini harus pakai kalkulator. 1 dibagi akar 12. Dapatnya sekitar 73,22 derajat. Coba kita buktiin nih. Kalau kita pakainya sin. Sin theta itu adalah A cross B. Tapi yang udah dimutlakin ya. Iya. Dibagi A, B. Berarti sama aja ini apa? Akar dari K-nya 1 kuadrat. Ditambah min 1 kuadrat. Ditambah min 3 kuadrat. Betul ya? Iya. Dibagi akar 6 akar 12 sama dengan berapa itu? 1 tambah 1 2 akar 11 ya. Iya. 2 tambah 9 akar 11 kan? Akar 11/akar 2. Kok udah akar 11. Oke. Apa ya? Sampai salah berarti hanya itu Oh, aksin akar 11 akar 12. Kita loading dulu. Nah, dulu. Bentar, internet. Bentar, bentar ya. Aksin akar 11 akar 12. Nah, sama jawabannya. Sekitar 73,22. Jadi, kita udah buktikan mau pakai dot ataupun cross. Buat nyari tetanya, pakai yang sama. Kalian yang C coba. Panjang proyeksi vektor A dalam vektor B. Ini apa sih sebenarnya?
Ini tuh artinya dia minta A cos theta. Tadi kan ingat ya, panjang proyeksi A itu tidak lain adalah A cos theta-nya. Bisa? Berarti yang C, kita mau tahu A proyeksinya. Yaitu sama dengan panjang vektor A dikali cos theta. Berapa? Coba dihitung. 6 Oke. dikali Mhm. cos. Berapa? Berarti sama aja. Akar 6 dikali cos-nya ya. Iya, Sama aja berapa? Akar 1/2. Bener nggak? Kan akar 6 dibagi, cos-nya kan seperakar 12 kan? iya. Dikali cos, jadi Oh, akar setengah kan? Betul ya? iya. Nah, sekarang D nih. D ada susah nih. D, coba lihat. Anggaplah kita punya vektor D. Vektor D itu adalah vektor A dikurangin dalam kurung vektor A dot B. B-nya B topi loh ya, bukan B vektor. Paham? Paham. Gimana cara nyari B topi? B topi itu adalah B vektor dibagi Dibagi. nilai B, betul ya? Yang tadi Iya, kan iya. dikalikan B. Nah, kita mau buktikan apakah vektor D itu tegak lurus dengan vektor B. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita punya vektor D nih? Vektor D itu adalah A, vektor A dikurang dalam kurung vektor A dot B topi dikali B topi. Oke, pertanyaannya adalah apakah vektor D tegak lurus dengan vektor B? Oke, gimana caranya? Langkah pertama adalah Yogi cari dulu vektor D itu apa sih? Bisa? Bisa? Oke, yang tadi tuh ya, Pak. Bisa cari apa? Nah, karena vektor D itu kompleks, berarti Yogi cari dulu apa? Yogi cari dulu yang gampangnya dulu. A dot B topi itu berapa sih? Bisa cari Yogi. A dot B topi. Bisa? Bisa? Saya A coba ada dulu. ya? B ada? Bisa? Cari Iya, A dot B topi. Coba berapa A dot B topinya? Tadi kan vektor A itu adalah berapa tadi A itu? Satu min satu dua ya. Satu satu min satu dua. Min J plus 2K. Kalau B, B-nya ini B vektor ya. Sedangkan yang kita maunya B-nya B topi. B vektor J plus K. Oke, coba Yogi kerjain. A dot B topinya berapa? B, B topi itu sama dengan ini kan, Pak ya? Tadi B Akar topi 2 apa? kali. B topi itu adalah B vektor dibagi nilai B. Berarti B Oh, kos. vektornya adalah J plus K. Nilai B adalah akar 2 ya. Iya, akar Oke, 2. coba. A dot B topinya berapa? Ingat akar 2 itu kan adalah angka kan? Kalau angka doang bisa kita keluarin, ditaruh di depan boleh. Kayak gini aja, manual aja. Berarti ini kan 1i min J plus 2K.
dot. Nah, akar 2 taruh di luar aja. 1/akar 2 J plus K. Gitu kan ya? Iya. Nah, 1/akar 2 boleh taruh di luar. 1/akar 2. Tapi kan kita tahu nih, ini sama aja. I kali J, tadi berapa dapatnya? Gini deh, kita manual deh. I kali J tadi berapa? I kali J 0 ya? Iya. 0. I kali K juga 0. Saya langsung ya, boleh kan? Min Iya. J kali J min 1. Betul? Min J Iya. kali K 0. 2 kali J, K kali J Betul. 0. K kali Betul. K 1. Gitu ya? Betul? Betul. Berarti dapatnya berapa? Min 1 tambah 2 1 ya? Atau. 1/akar 2. Benar nggak? Iya. Betul? Betul. Sekarang, ini kan baru A dot B. A dot B topi. Langkah selanjutnya, cari A dot B topi dikalikan dengan B topi. Berapa itu? Tadi A dot B topinya 1/akar 2, betul? Iya. B topinya adalah tadi Karena. J plus K dibagi akar 2, bener nggak? Iya. Oke. Akar 2 kali akar 2 2 kan? Berarti Betul. setengah dalam kurung J plus K, Ah, betul? iya. Nah, udah dapat, baru kita mencari D-nya. Tadi kan D-nya apa? Vektor A. Vektor A tadi apa vektor A? 1I Ah, min J J plus plus 2. 2K. Dikurang segini. Ini kan? Setengah dalam kurung J J plus K. plus K. Karena nggak ada I, I-nya berarti I ya. Betul? Iya. Terus J-nya min J Plus. dikurang setengah Iya. J. Betul? Kan J Iya. sama J kan? Iya. Terus K sama K. 2K Plus dikurang plus. setengah K. K. Betul? Iya. Berarti kita punya vektor D-nya menjadi I minus 3/2J plus 3/2K. Betul? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah vektor D ini tegak lurus nggak sih dengan vektor B? Tegak lurus dengan vektor B ya? B ya? Dengan vektor B nggak sih? Nah, saya mau tanya dulu deh. Tegak lurus tuh syaratnya apa sih? Di sudut 90 derajat. Ya, harus 90 Ya. derajat. Kalau theta 90 derajat, berarti sin tetanya harus bernilai 1, betul? Iya. Atau loh, berarti boleh boleh milih ya. Atau cos tetanya bernilai 0. Ya udah, Yogi pilih aja. Mau buktiin yang mana? Sin tetanya 1 apa cos tetanya 0? Yang mana buktiin? Kalau saya sih, saya akan yang lebih mudah adalah yang cari yang 0 aja. Caranya gampang aja. Untuk mendapatkan cos theta gimana sih? Ingat nggak? Cos theta itu dapat dicari menggunakan dot produknya kan ya? Iya. Vektor D. Coba aja kita dotkan dengan vektor B dibagi dengan besarnya D dikali besarnya B, betul? Iya. Ya kita cek apakah ini hasilnya 0? Ya udah, kita kerjain tuh yuk. Coba vektor D didot dengan vektor B. Coba hitung yuk dapatnya berapa? D-nya ini, tadi vektor B itu berapa? I plus J ya? J plus K. Terus. Vektor B itu adalah J plus K. Coba buktikan. Apakah D dot B itu berapa hasilnya? D-nya ini, B-nya itu. Berapa yok? D dot B. Tingginya 3.
Per 2 plus 32, 0. Berapa? 0. Benar, nol. Yakin? Yakin? Ya udah. Sekarang. Berarti kan cos tetanya adalah nol dibagi nilainya D nggak nol kan? Kalau nilai nggak mungkin nol kan ya? Iya, Nilainya D juga nggak nol kan? iya, Sesuatu, nol dibagi sesuatu hasilnya nol kan? Benar iya, nggak? iya. Berarti cos tetanya nol. Berarti jawabannya 300. terbukti. Nah, kalau misalkan Yogi mau pakai, saya mau buktiin yang sin boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi kan rada ribet ya ngitung sinnya nggak sih? Iya, Karena kan? Terus. sin theta itu didapatkan dari cross kan? Iya, Dan cross yang sudah dimutlakin loh, jangan lupa. D cross B, udah di cross terus dimutlakin. Dibagi dengan D kan. dan B gitu kan ya. DB gitu kan ya, betul? Nah ini ribet nih. Kenapa? Ngitung crossnya aja ribet. Itu dimutlakin. Nah, tapi harusnya jawabannya akan sama. Karena kita jauh udah kita buktikan kan, Iya. vektor apa sudut theta dapat kita cari pakai dot ataupun cross, terserah kita, terserah soal, terserah informasi yang kita inginkan. Hmm. Nah biasanya kalau mau ngebuktiin dia tegak lurus, kita pakainya yang cos karena cos tegak lurus harus nol kan. Iya, Kalau mau buktikan dia sejajar, pakainya yang sin karena sin tidak kan nol derajat ya, sin nol kan nol kan ya, iya. gitu. Jadi kita harus pilih yang mudah aja kalau kita punya dua pilihan membuktikan. Dua yang dibuktiin, kayak tadi misalkan, yang ini nih, ini sebenarnya nggak harus dua-duanya dibuktiin, yo. Yogi pilih salah satu aja, mau pakai cos atau pakai sin. Cuman tadi kan saya iseng aja, saya coba buktiin dua-duanya, ternyata bener kan, sama aja. Artinya emang terbukti. Nah, kayak ini juga sama, Yogi nggak harus buktiin, oh berarti kita buktiin sinnya satu atau cosnya dan cosnya nol, enggak, yang satunya aja. Satu aja udah terbukti, berarti udah terbukti benar dia. Jadi kita pemilihan mana yang cara ngebuktiinnya itu tergantung Yogi pilih yang mudah aja menurut Yogi yang mana. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan Yogi untuk vektor. Cukup, Pak. Jadi vektor apapun itu namanya, vektor apapun nanti yang akan kita ketemu di kedepannya, semua bisa kita cari nilai vektornya itu berapa, A-nya kemana. Oke, dengan cara basic tadi, mencari nilai kuadrat, mencari arah, tinggal vektor dibagi nilai. Oke, apapun vektornya, pasti benar. Jadi jangan terpaku, oh dia minta arah vektor, jawabannya harus kanan kiri atas bawah sudut. Ya enggak, selama dia cuma minta tentukanlah arah vektor A, dia nggak minta dalam kayak berapa derajat terhadap sumbu apa, dia udah berarti kita pakai cara basic aja. Oke, terus kemudian operasi dasar vektor, ada tambah, ada kurang, sama ada kali, nggak ada pembagian. Karena pembagian vektor dengan vektor tuh nggak ada namanya di matematik. Vektor dapat dibagi, bisa, tapi dibagi dengan angka, skala. Perkalian ada dua, dot sama cross. Oke, penambahan pengurangan bisa kita lakukan secara matematik. Kalau dikasih angka, syaratnya apa? Penambahan atau pengurangan harus sejenis. I sama I, J sama J, K sama K. Bisa juga kalau dikasihnya nggak ada angkanya, dikasihnya gambar. Cara gambar ada dua metode, jajar genjang atau poligon. Jajar genjang itu dihubungkan di buntut, buntut A sama buntut B digabungin. Kalau poligon, Iya. buntut kepala A sama buntut B. Oke, okay? Dua-duanya boleh, dua-duanya benar. Mau pakai yang mana? Terserah. Cuman kalau di rumus biasanya pakainya selalu yang jajar genjang. Kalau di rumus ya. Tapi kalau digambar lebih mudah pakai poligon. Kalau cuma mau gambarin doang. Paham, Yogi? Kalau di Wah, rumus dihitung, nggak pernah saya ketemu rumus matematik atau rumus fisika yang berkaitan sama vektor yang menggunakan sudut alfa. Nggak pernah. Pasti menggunakan theta. Dan tetanya itu pasti sudut apit. Antara buntut dengan buntut. Oke, jadi kalau di perhitungan, di rumus, pasti pakainya jajar genjang metodenya. Tapi kalau untuk gambar doang, Yogi boleh milih mau pakai jajar genjang boleh, poligon boleh. Oke, okay? Perkalian perbedaan antara dot sama cross cuma dua, di hasil sama di operator. Cross dot hasilnya harus angka skala, nggak boleh ada IJK, dan operatornya harus theta, cos theta. Oke, okay?
pakai SD aja. Bukan berarti saya nggak bolehin pakai cara cepat. Nanti Yogi akan bisa sendiri cara cepat. Kalau cara basicnya ini udah paham. Oke, kayak tadi kan Yogi waktu saya pindah ini, gimana caranya Yogi langsung kaliin 1 kali 4, 2 kali 5, 3 kali 6 kan? Nah, Iya. dasar itu dari sini Yogi. Karena pada dasarnya kita mengalihkan semuanya. Nggak cuma I sama I doang, tapi I sama J, I sama K. Cuman karena operatornya cos yang berbeda, yang I sama J, itu kan sudutnya 90 derajat. Maka cosnya 0. Kayak gitu. Nah, yang ini kalau dalam bentuk gambar. Oke. Secara Iya. matematik, dot product itu sama aja kayak A besar B cos theta. Jangan diganti-ganti, jangan pakai cos theta ya. Artinya, kita bisa mengetahui berapa sudut apit antara dua buah vektor tanpa harus tahu gambar vektornya. Yogi kan nggak tahu ya vektor A itu seperti apa gambar vektor A yang sebenarnya. Nggak kayak gini kan. Ini ngarang aja kan saya bikinnya. Oke, Iya. tapi kita udah yakin vektor A sama vektor B sudutnya pasti 12,93 derajat sudut apitnya. Pasti. Karena kita udah buktikan dengan menggunakan dot product. Yang kemudian cross product bedanya dua tadi operator hasilnya harus vektor. Artinya kalau cross product dapatnya angka, salah. Harus ada IJK, harus ada arahnya. Sama yang kedua, operatornya itu sin. Caranya sama. Bedanya, dia ada benturan tangan kanan atau siklik untuk mengetahui arah. Karena perkalian biasa itu hanya menghasilkan angka. Untuk mendapatkan vektor kita butuh arah. Arahnya pakai siklik. Udah deh, siklik atau tangan kanan bisa udah saya jelasin ya. Nah, kalau baru belajar, tangan kanan lebih suka saya pakai yang tangan kanan dibuka. Lebih mudah dibandingkan yang digenggam. Karena digenggam biasanya kalau kita udah paham, baru kita lebih mudah pakai yang digenggam. Tapi kalau baru belajar, lebih mudah pakai yang dibuka seperti ini. Oke, nah udah. Sisanya ini udah vektor cuma segini doang, Yogi. Gampang kan ya? Jadi cuman kita tahu bagaimana cara mencari nilai vektor, bagaimana cara mencari arah, dan bagaimana cara mengoperasikan vektor secara matematis. Itu doang. Karena ini basic untuk belajar materi awal-awal nanti kayak kinematika, dinamika. Itu kalau vektor kita masih kurang paham, biasanya menjawab persoalan kinematika dan lain itu akan bingung juga kenapa jawabannya seperti itu. Tapi kalau udah paham vektornya, oh ngerti ini kenapa seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Yogi? Nanti kasih ke nomor kakaknya ya. Nanti Iya. sama rekam di YouTube, nanti saya kasih link YouTube-nya. Oh, oke. Oke, mari Yogi. Iya.